Apa Bu? 115.000. Aku mengulurkan uang pada pemilik kantin, lalu berlalu untuk kembali ke kamar Safa. Sepanjang perjalanan, otakku terus berpikir tentang apa sekiranya yang terjadi di dalam kamar tadi. Jika harus menebak, mungkin dia kehilangan anak dalam kandungannya. Aku menggelengkan kepala, menepis pikiran tentang orang yang menurutku tidak penting untuk dipikirkan. Melanjutkan langkah dengan cepat, takut jika putriku bangun dan mencari keberadaan ibunya ini. Sekarang suasana di rumah sakit ini tidak terlalu sepi. Seperti pertama aku datang, orang-orang mulai terlihat aktivitas, terutama petugas kebersihan yang sudah mulai bekerja. Sepertinya itu Mas Haikal, ujarku ketika hendak melewati ruangan tadi. Aku memelankan langkah saat hendak melewati pria yang tengah duduk tertunduk di kursi tunggu. Mas, ujarku membuat laki-laki yang pernah singgah di hatiku itu mendongak. Alina, dia menyebut namaku. Kamu kenapa? Siapa yang sakit? Amira, dia kehilangan serta rahimnya. Aku menutup mulut seraya berucap innalillahi di dalam hati. Sedangkan Mas Haikal, dia terlihat sangat kacau dengan wajah lesu serta rambut yang berantakan. Sedangkan di dalam sana, suara tangis seorang wanita terdengar begitu memilukan. Aku tidak menyangka jika Amira akan mengalami hal yang menyakitkan seperti itu. Mungkinkah itu balasan atas apa yang telah dia lakukan padaku? Ah, bukan. Aku tidak boleh menyimpulkan sesuatu yang akan membuat diri ini merasa paling benar. Mungkin itu ujian buat pernikahan mereka yang baru seumur jagung. Jika Amira kehilangan rahimnya, itu artinya dia tidak bisa lagi punya anak. Kasihan sekali Amira. Kamu sedang apa di sini? Mas Haikal balik bertanya setelah melihatku hanya mematung tanpa bicara. Oh, ini Mas, Safa sakit. Semalam dia demam tinggi sampai kejang. Astaga, gimana keadaannya sekarang, Al? Aku ingin melihat putriku. Jangan dulu, Mas. Amira lebih membutuhkan kamu sekarang. Temanilah istrimu, berikan dia kekuatan untuk sabar menghadapi ujian ini. Safa akan baik-baik saja, ujarku mencoba berpikir dewasa. Mas Haikal kembali tertunduk lesu. Detik kemudian pundaknya bergetar dengan sebelah tangan menutupi wajah. Menangiskah dia? Benar saja, mantan suamiku itu menangis. Ia sangat terpukul dengan kenyataan yang menimpa istrinya. Sabar Mas, aku maju satu langkah lalu mengusap bahu Mas Haikal. Bahu yang dulu aku impikan sebagai sandaran ternyaman. Apa ini karma dari perbuatan dosa aku dan Amira ya Al? Ujarnya dengan bergetar. Jangan bertanya padaku Mas. Aku bukan Tuhan yang tahu itu karma atau bukan. Aku hanya manusia biasa yang juga memiliki banyak dosa. Bersabarlah dan kuatkan istrimu. Ya, terima kasih Al. Maafkan Mas jika dulu pernah begitu menyakitimu. Aku tertegun dengan bibir terkatup rapat. Ini adalah kali pertama Mas Haikal meminta maaf dengan tulus setelah ribuan panah derita yang dia tancapkan padaku. Jahat ke aku karena tidak menjawab permintaan maafnya. Bibirku berat sekali untuk digerakkan, dan entah kenapa mataku terasa memanas dengan jantung yang berdetak kencang. Bayangan-bayangan saat aku diliputi derita berterbangan seperti kertas bergambar dalam anganku. Al, kamu tidak bisa memaafkan aku? Tanyanya lagi, seraya menatap wajahku. Aku sudah memaafkanmu, Mas. Aku harus kembali ke ruangan Safa. Nanti dia mencariku. Aku langsung melangkahkan kaki meninggalkan Mas Haikal.
Aku tidak ingin berlama-lama terjebak dalam masa lalu yang akan semakin mengingatkan aku ke dalam dunia yang penuh dengan nestapa. Aku sedang belajar untuk menata hati, belajar membangun perasaan yang dulu sempat mati pada orang yang baru tentunya. Assalamualaikum. Aku membuka pintu kamar. Waalaikumsalam. Dari mana, Al? Ternyata Mama yang menjawab salamku. Ia sudah bangun, sedangkan Bang Aldi, kasihan sekali abangku itu. Mungkin aku terlalu lama di luar tadi, hingga membuat dia lelah menunggu dan akhirnya tidur dengan menahan lapar. Dari kantin, Mah, beli beberapa makanan ringan dan roti. Safa bangun gak, Mah? Aku menyimpan belanjaan di meja yang berada di dekat sofa. Kemudian menghampiri Safa dan meraba keningnya yang sudah tidak sepanas tadi. Tadi sempat mengigau, terus tidur lagi. Mama kira kamu di kamar mandi. Tapi pas Mama lihat gak ada, tutur Mama lagi. Ya sudah, Mama tidur lagi. Biar Safa aku yang jaga. Enggak, Mama harus pulang. Hari ini Papa ada acara dan Mama harus mendampinginya. Tidak apa-apa kan kalau kamu Mama tinggal sebentar? Tidak apa-apa, Mah. Alhina bisa kok. Mama tersenyum. Ia mengambil satu bungkus roti lalu dinikmatinya. Kalau tidak tidur jam segini itu memang suka lapar. Padahal sebentar lagi subuh dan pagi. Waktunya sarapan sudah semakin dekat, tapi perut masih terus minta diisi. Setelah azan subuh dan menunaikan sholat, Mama dan Bang Aldi pamit untuk pulang. Bersamaan dengan itu, Papa datang dengan membawakanku baju ganti dan makanan dari rumah. Sekarang giliran Papa yang menemani aku menjaga Safa. Semalam tidak kejang lagi, tanya Papa. Enggak, Pak. Alhamdulillah, sekarang panasnya pun sudah menurun. Alhamdulillah. Kamu makan, Ki. Mumpung masih hangat. Bi Narsi sengaja masakin makanan kesukaan kamu dan Safa. Aku membuka rantang bekal yang dibawa Papa. Benar saja, ada ayam goreng kesukaan Safa. Terus juga ada sup tulang campur daging kesukaanku. Nanti sajalah, Pak. Barusan aku sudah makan roti. Nanti pasti aku makan kok. Papa menempelkan telapak tangannya pada kening Safa, lalu turun ke bawah menggenggam tangan putriku itu. Tadi Papa lihat Haikal di sekitar parkiran. Apa kamu yang memberitahu dia kalau Safa sakit? Tanya Papa, tidak melihat ke arahku. Enggak, Pak. Kebetulan istrinya Mas Haikal sedang dirawat di rumah sakit ini juga. Oh, dia habis kehilangan calon anak mereka, juga kehilangan rahim istrinya. Papa menoleh ke arahku dengan tatapan kaget. Serius? Tanyanya kemudian. Iya, tadi subuh Alina tidak sengaja bertemu di depan ruangan istrinya. Dia terlihat sangat kacau dan kehilangan. Itu balasan karena dia telah menyia-nyiakan cucuku. Hei, dekat sekali ternyata karma yang dia terima, ujar Papa menyeringai. Aku tidak lagi menjawab, hanya diam, seraya melihat Papa yang kembali fokus menatap wajah putriku yang masih terlelap. Orang tua mana yang rela jika anaknya disakiti? Begitu juga dengan Papa. Dia sangat marah dan benci pada Mas Haikal. Hingga tidak aku lihat rasa kasihan sedikit pun saat tahu mantan suamiku itu terkena musibah. Papa tidak bisa lama, Al. Mungkin sampai pukul 7 saja. Papa di sini. Hari ini Papa ada acara. Ya, tadi pun Mama sudah mengatakannya. Sebelumnya, Papa sudah meminta Rindu untuk menemani kamu di sini. Mungkin dia akan datang setelah Aldi berangkat ke kantornya. Aku mengangguk paham. Safa bangun meminta ke kamar mandi. Papa yang masih ada di sini langsung menggendong putriku, sedangkan aku memegangi labu infus agar tidak lepas dari tangannya.
Bersama papa, putriku terlihat banyak ngobrol dan tersenyum. Tinggal sedikit wajah pucat yang semalam begitu mengkhawatirkan. Pukul 6:30, papa sudah pamit. Tinggallah aku dan Safa yang sekarang sedang aku suapin makan. Assalamualaikum. Aku dan Safa menoleh ke arah pintu yang terbuka. Wajah seorang pria menyembul dengan senyum yang terlihat tulus. Waalaikumsalam. Aku kembali menyendok bubur untuk menyuapkannya pada Safa. Safa sakit apa? Tanya pria itu langsung menghampiri putriku. Panas ayah. Oh, kasihan sekali putri ayah. Ayah boleh peluk Safa, gak? Putriku mengangguk lemah. Aku memalingkan wajah saat Mas Haikal memeluk tubuh Safa. Mataku memanas melihat momen langkah yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Entah apa yang ada dalam pikiran Mas Haikal hingga sampai meneteskan air mata saat memeluk putriku. Rindu. Adakah rasa itu untuk putriku yang tidak diinginkan kehadirannya? Atau sesal? Penyesalan seperti apa yang membuat dia akhirnya sudi untuk datang dan memeluk darah dagingnya? Maafkan ayah, Safa, ujar Mas Haikal parau. Putriku yang tidak tahu apa-apa hanya diam, seraya memainkan bagian kepala bonekanya. Mataku semakin berembun, bukan karena terharu, tapi sakit itu kembali hadir dengan sendirinya. Jangan dekati aku. Aku tidak menginginkan anak sepertimu. Jauh-jauh dariku. Dan masih banyak kata lagi yang pernah diucapkan Mas Haikal pada putriku kala itu. Safa yang dibentak, aku yang merasakan sakitnya. Kuusap mata yang sedikit lagi meneteskan buliran bening, menghapus jejak agar tidak tertinggal dan tidak terlihat oleh orang lain. Safa mulai tidak nyaman. Dia berusaha melepaskan pelukan ayahnya yang masih enggan untuk mengakhiri momen itu. Biarkan Safa makan, Mas. Sebentar lagi dia harus minum obat, kataku. Membuat pria itu langsung melepaskan Safa. Maaf ya, ayah terlalu rindu sama Safa, ucapnya mengusap pipi putriku. Safa tidak bicara. Ia hanya mengangguk dengan melihat ke wajah Mas Haikal yang terlihat sangat sedih. Ayah sedih? Putriku bertanya pada ayahnya. Iya, kenapa? Karena Safa sakit. Jawabnya bohong. Padahal kesedihan itu bukan dikarenakan Safa, tapi karena yang lain. Ayah, cekalang Safa bobok di rumah pecal sama oma. Mainan Safa juga banyak. Safa punya sepeda juga, dikasih Om Adi. Oh ya, banyak sekali mainannya ya. Aku pura-pura tidak mendengarkan percakapan ayah dan anak itu, memilih untuk membereskan meja yang berantakan oleh beberapa bungkus cemilan. Iya ayah, Safa gak rindu pulang ke rumah kita? Mas Haikal kembali bertanya. Enggak, Safa gak mau pulang ke rumah lama. Nenek juga malahin Safa. Ayah juga malah-malah. Gerakan tanganku berhenti sejenak saat mendengar pertanyaan Mas Haikal, namun kembali tersenyum mendengar jawaban Safa. Putriku menolak untuk kembali ke rumah itu. Helaan nafas panjang terdengar dari pria yang duduk di ranjang Safa itu. Ingatkah dia pada kata-kata yang selalu menyakiti hati putrinya? Mas, bagaimana keadaan Amira sekarang? Aku kembali duduk di kursi samping ranjang Safa. Begitulah, masih sering histeris. Dia sangat terpukul dengan dua musibah yang dialaminya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, Al. Mungkin ini balasan dari Tuhan karena telah menyia-nyiakan Safa, ujarnya, seraya mengelus pucuk kepala putriku. Hening, Mas Haikal tidak lagi berucap. Begitupun denganku yang bingung untuk mengatakan apa. Ingin menyuruh dia pergi dari ruangan ini rasanya tidak enak. Aku pun membiarkan Mas Haikal untuk menemani Safa sampai akhirnya dokter datang untuk memeriksa keadaan putriku. Dokter anak yang ramah
dan banyak berinteraksi dengan Safa membuat gadisku menikmati pemeriksaan pagi ini. Safa terus menjawab pertanyaan dokter cantik itu dengan gayanya yang selalu menggemaskan. Dan hal itu membuat Mas Haikal tersenyum, bahkan tertawa bersama Safa. Kenapa tidak dari dulu dia seperti itu? Ada untuk Safa meskipun hanya dalam keadaan sakitnya. Aku ikut larut dalam suasana tak biasa ini hingga akhirnya pintu terbuka dengan kasar dari luar. Dokter yang sedang memeriksa Safa pun ikut terlonjak dan menoleh ke arah pintu yang menampakkan seorang wanita seraya duduk di kursi roda. Gitu kamu ya Mas, aku yang sakit malah nemenin wanita itu di sini. Aku yang istrimu, bukan dia. Amira yang emosi mengambil vas bunga yang dia bawa di pangkuannya, lalu mengangkat benda itu hendak dilemparkan ke arah kami. Aku langsung memeluk putriku menghalangi tubuh kecilnya. Sedangkan Mas Haikal, ia berusaha menggapai istrinya agar vas itu tidak terlempar ke sini. Beberapa detik kemudian, tidak ada tanda-tanda vas itu mendarat dimanapun. Aku memberanikan diri melihat ke arah Amira yang ternyata tangannya dicekal dari belakang. Ini rumah sakit, bukan terminal. Tolong, jangan membuat kerusuhan di sini. Kalau tidak mau masuk kamar mayat, ujar Adi. Kemudian pria itu menarik kursi roda Amira hingga benar-benar keluar dari kamar Safa. Bersambung.